akan menjadi perisai kehidupan kita, firman Allah yang hidup yang meneguhkan iman yang percaya dalam Tuhan. Amin. 1, 2, 3 kita bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, padaku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan topaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ini tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Singa dan batu akan kalahkan, engkau akan menginjak anak singa dan batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memberikannya. Aku akan menjaganya sebab ia menyenangkan aku. Bila ia bersekutu kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan memelihara dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia ajaib. Mari pakai waktu-waktu yang ada itu sebagai tentang kebaikan Tuhan. Sungguh Kau Tuhan kami yang kami percaya. Hati kami rindu Bapa. Saat ini kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. 2-3 orang bahkan lebih kami hadir saat ini. Kami percaya Kau hadir ya Bapa. Akan sang kami naikkan pujian Kau yang bertahta di atas pujian-pujian umat-Mu. Hati yang haus, hati yang hancur, hati yang rindu. Kau berkenan ya Tuhan, terima kasih. Selamat kami Bapa di ibadah kami hari ini. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau yang meneguhkan iman roh kami, yang terus percaya bahwa kuat kuasa-Mu sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Walaupun di depan kami banyak sekali masalah, penyakit, virus yang belum selesai, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau membentengi kami dalam perisai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mempersembahkan tubuh jiwa bahkan roh kami ya Tuhan. Roh yang kekal ini kami mau memberi makan dengan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu kami mau terus diperlengkapi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ini doa kami Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang berdosa, banyak sekali pelanggaran kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Sucikan dan kuduskan ruangan ini. Ambil alih hidup kami. Dan kami persembahkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Saya berdoa kita dulu kembali. Kau yang berjanji setia.
penuh di dalam Engkau saja. Tuhan Yesus, Engkau yang kami pandang. Sekalipun hidup kami dalam kesesakan, dalam badai pencobaan lewat virus yang masih ada mengintai hidup kami, tapi kami beriman teguh bahwa Tuhan akan menolong kami satu-satunya. Dan Tuhan yang benar, yang sanggup menyelamatkan. Kau Yesus Tuhan yang menyelamatkan hidup kami lewat firman-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang luka Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Bahkan di saat pandemi ini, krisis moneter terjadi, tapi kami percaya Kau Jehovah Jireh yang selalu menyediakan, Kau akan mencukupkan kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, lebih dari memuji Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami menyembah Tuhan yang benar. Sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalomnya masih 2 orang. Shalom. Seperti itu ya. Tuhan juga pasti senang kalau kita bersorak-sorai dan beriadah dalam Tuhan. Ungkapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus besar. Dia benar, Dia ajaib. Amin. Siapa puji Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
urapan Allah, kuasa roh hikmat, roh akal budi. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa roh kudus-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Saya mau sampaikan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk pesan Tuhan di bulan Juni tahun 2021. Dan setelah itu nanti Gembala Pembina kita akan sampaikan pesan Tuhan untuk jemaat GPI Gerarapan dan seluruh GPI yang ada di Bapak Niko. Puji Tuhan, saya sebentar saja nanti lanjut perjamuan suci habis Pak Niko. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menjadi perenungan kita. Tema firman Tuhan hari ini menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus menurut Kisah Para Rasul. Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus itu sangat penting sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kuasa impartasi kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Nah, untuk apa kuasa Roh Kudus? Di sini dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi peranan Roh Kudus di sini adalah kuasa. Sebagai anak Tuhan perlu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan apa dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan bersaksi, tapi menjadi saksiku. Saksi di sini adalah perlu kekuatan Roh Kudus. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat? Kita perlu Roh Kudus. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui dengan kekuatan manusia, saudara dan saya tidak mampu untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Jadi perlu pengurapan Roh Kudus. Amen. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah sebagai meterai bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Maka perlu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari-hari ini kita sudah melihat bagaimana dunia sedang digoncang, dunia sedang mengalami situasi yang sangat secara manusia menakutkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut karena kita diberi kuasa Tuhan, kita diberi kekuatan Allah. Dan firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Amen. Jadi ketakutan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak bisa mengubah keadaan apapun. Maka hari-hari ini mari kita perlu Roh Kudus. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Waktunya sangat singkat. Dan saudara dan saya merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Banyak goncangan-goncangan yang terjadi di bangsa ini. Nah, apa yang terjadi? Salah satunya Tuhan. Ini ada pertanyaan Tuhan Yesus. Mari kita baca pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus. Matius pasal 24 ayat 3. Kita baca dulu. Matius pasal 24 ayat 3. Iya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian
kepada dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu Tuhan Yesus menjawab tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya apa yang terjadi? Yaitu penyakit sampar. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini sedang terjadi di bangsa kita adalah COVID-19. Itu adalah salah satu kedatangan Tuhan Yesus. Hari-hari ini mari, waktunya sangat singkat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 13. Saya tidak lama lagi, nanti baru saya sampaikan kesimpulan firman Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Matius pasal 24 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa waktunya sangat singkat, kedatangan Tuhan semakin dekat, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan katakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau saudara dan saya diberi kuasa, penuh kuasa Roh Kudus, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Ini berbicara kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Orang yang bertahan berbicara kita tetap setia kepada Tuhan. Goncangan boleh ada, tantangan boleh ada, gesekan boleh ada, tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang setia pasti selamat, saudara. Ending kita di dalam dunia ini, ending hidup kita apa? Supaya saudara dan saya masuk surga, supaya saudara dan saya mendapat hidup yang kekal. Tantangan, goncangan, tekanan boleh ada. Mari tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia mendapat hadiah dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Mari kita ajak keluarga kita benahi hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 tahapan proses untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Yang pertama berbicara di Yerusalem. Yerusalem artinya hati kita dibentuk di sekitar kita. Kalau saudara dan saya penuh Roh Kudus, penuh kuasa Tuhan, ada gesekan, ada tantangan di sekitar kita, kita tetap timbul seperti emas. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saudara, poin yang kedua ada aniaya dan goncangan, saudara. Ini sedang terjadi. Tetapi jangan mengurangi kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, perubahan paradigma, saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu tahu banyak ibadah-ibadah online, doa online dan lain sebagainya. Jangan kita punya pikiran, wah itu enggak rohani, itu enggak sah, saudara. Tergantung sikap hati kita. Yang terakhir, saudara, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sesuai dengan Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul, yang pertama adalah bagaimana Petrus diubah oleh Tuhan. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Dan banyak orang yang dibaptis, saudara. Yang kedua, menyatakan tanda dan kesembuhan. Kalau saudara dan saya diberi Roh Kudus, banyak kuasa mujizat Allah dinyatakan, saudara. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa Tuhan, saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, mempunyai hati yang tulus dan selalu memuji Allah dan mengucap syukur. Orang yang diberi Roh Kudus sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Poin yang ketiga, saudara menjadi orang-orang yang mempunyai hati
Kudus. Yang keempat, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat adalah suka memberi, suka memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, hati saudara penuh luapan puji-pujian, penyembahan bagi Tuhan. Walaupun saudara sibuk, walaupun saudara banyak tantangan, tidak menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Mulut kita penuh dengan pujian, hati kita penuh ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus yang terakhir adalah selalu bergairah memberitakan Injil. Setiap doa pagi di GPI Rayon 18 bersama cabang dan ranting Gembala Rayon 18 tekankan supaya kita punya beban paling tidak satu hari itu 2 orang yang kita layani, yang kita doakan, yang kita telepon, yang kita kuatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, justru hari-hari ini saudara, selama COVID ini banyak jemaat-jemaat yang konseling saudara, tentang masalah hidupnya, tentang rumah tangganya, tentang keluarganya dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita doakan. Kita harus selalu bergairah di dalam Tuhan. Jadi banyak terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya selalu bergairah. Bergairah untuk melayani Tuhan, bergairah untuk memberitakan Injil, bergairah untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Jangan kita menjadi orang yang pasif, orang yang memikirkan diri sendiri. Ada salah satu kesaksian keluarga dari orang tua saya bilang begini, Dok, sekarang GPI Solo nggak ibadah. Sekarang buka ibadah pun hanya yang punya mobil, jemputan sudah tidak ada. Terus gimana, Mak? Ya puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang mendatangi kita. Ibadahnya sangat sederhana, kursinya kursi plastik, kipas angin pun mungkin tidak ada. Tapi mereka bergairah. Orang-orang tua bergairah mencari Tuhan. Bagaimana anak-anak muda, bagaimana orang tua. Mereka rindu berjumpa dengan Tuhan, mereka rindu bertemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, goncangan hari-hari ini memang luar biasa. Secara ekonomi, secara materi, apa saja pekerjaan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi jangan mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan saya sangat terberkati, orang tua saya itu hampir 80 lebih. Orang enak nek tanya gereja, nggak enak kalau nggak ibadah sama Tuhan. Selalu bergairah, selalu bergairah. Dan mama saya selalu bilang gini, saya di sini mau ke anak saya, tapi kalau ajarin saya nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, memuji Tuhan. Ngomongnya saja sudah belok, tapi rindu memuji Tuhan setiap hari. Itu ada gairah memuji Tuhan. Ini tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, suka memberi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak pelit, saudara. Bukan masa bodoh, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selama COVID-19 ini saya bisa melihat jelas bagaimana kehidupan pengerja jemaat yang sesungguhnya. Kematian itu di tangan Tuhan. Kita bisa beraktivitas kemana-mana beberapa jam. Ibadah ini paling lama 1,5 jam. Ayo kita cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Waktunya sangat singkat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari benahi diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kau tegur hamba-Mu, Kau tegur kami semua Tuhan, supaya kami semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan. Waktunya sangat singkat. Berikan kami kekuatan Tuhan,
supaya kami tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu akan mendengarkan pesan Tuhan kepada pembina kami visi di bulan Juni tahun 2021. Urapi gembala kami Pak Niko Tuhan, urapan Allah kuasa Allah turun atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataannya penuh wibawa, penuh kuasa Allah, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus.
untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam, dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini, dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh.
Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19, kita harus banyak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini, di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur.
Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita, suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh, saudara. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam saudaraku semua. Shalom. Kami seluruh Jemaat GBI Gerharapan ucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ini Krisyanti. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gerharapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak atau Ibu lebih lagi. Ada yang baru pertama kali datang saudaraku? Semua jemaat yang setia menjadi tujuan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini sehingga lebih banyak lagi diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dan dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru minggu lalu tanggal 13 bulan 6 terkumpul 148.800.000. Sumbangan amplop biru yang masuk tanggal 13 bulan 6 293.000. Sumbangan sukarela 60 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu tanggal 13 bulan 6 136.534.500. Sumbangan sukarela yang masuk tanggal 13 bulan 6 600.000. Jadi total seluruhnya 286.245.500. Yang sudah digunakan atau terpakai dana pembangunan kita 54.883.000. Jadi total dana pembangunan yang ada saat ini 231.362.500. Sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat juga ada. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana untuk pembangunan kita. Kegiatan sepekan. Rumah doa Rabu 23 Juli 2021 di gereja jam 10 sampai jam 12. Ibadah hidup dan dewasa muda Sabtu 26 Juni 2021 di gereja jam 18. Ibadah raya minggu depan tanggal 27 Juni 2021 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama jam 7.30,
ibadah raya kedua jam 10, ibadah raya ketiga jam 17 WIB. Ibadah sekolah minggu masih lewat online dan YouTube. Agar diambil surat lapisan air atas nama Benediktus Sihotang agar dapat menghubungi sekretariat. Kalau kita mengenal saudara kita ini, tolong diinformasikan. Ada ibadah GC secara tatap muka hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di gereja jam 16 atau jam 4 sore. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan ada yang berkerumun. Inilah pengumuman kita. Sungguh Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mendapat berkat yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan Yesus makanan rohani Tuhan dari gembala pembina kami dan juga gembala kami yang kami kasihi Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus mengingatkan pada kami Tuhan, bahwasanya Tuhan kami harus menyelesaikan pertandingan bintang ini Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi saat ini Tuhan, kami tidak sendiri Tuhan, karena kami diperlengkapi oleh Roh-Mu Tuhan yang ada bersama dengan kami Tuhan, yang senantiasa membangkitkan Tuhan Yesus iman percaya kami Tuhan, agar kami senantiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan siang dan malam Tuhan, dan juga Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan Yesus, kami sudah membangun mezbah-Mu Tuhan. Melalui pujian kami, penyembahan kami, dan juga kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan itu boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan yang kami kasih Tuhan, untuk gembala pembina kami, beserta keempat wakil dan juga gembala kami Tuhan, Ibu Nini Kristianti Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati keluarga besar mereka. Berkati pelayan mereka Tuhan. Kiranya mereka Tuhan dapat membawa kami Tuhan menjadi umat yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan pada saat kami untuk kali yang kedua Tuhan, Kau senantiasa mendapati kami sebagai murid-murid Tuhan yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan menjadi bagian dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, kami mau bersiapa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kami boleh melihat banyak orang yang bertobat Tuhan. Banyak lutut yang bertelur menyembah-Mu, banyak kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, menceritakan kabar baik Tuhan kepada saudara kami, rekan kami, tetangga kami Tuhan, agar kami boleh menyelesaikan amanat agung ini Tuhan Yesus melalui kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati wilayah kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bekasi Tuhan, biarlah Bekasi dimuliakan, dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kecamatan Mustika Jaya Tuhan Yesus boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Aparatur pemerintahan Tuhan, Pak Camat, Bapak Lurah Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, sehingga memberikan Tuhan kebijaksanaan Tuhan, hikmat marifat Tuhan memimpin wilayah ini Tuhan. Bapak RW, Bapak RT Tuhan, kami sudah bekerja sama ini Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Rokok satu daerah ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami adalah satu tubuh Tuhan, meskipun kami berbeda dominasi Tuhan, kami semua melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang telah setia datang pada siang hari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang mendengar Tuhan doa mereka. Engkau Allah yang mengerti Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan yang berkekurangan Tuhan Engkau sudah cukupkan Tuhan Yesus.
kami pulang penuh dengan membawa berkas-berkas dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah syafaat kami Tuhan. Dan kami akan berdoa sesuai keajaran kepada kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan di dalam sakan kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap nanti kami menyampaikan sampaikan oleh Allah. Mari kita buka hati kita, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.